Kita semuanya sudah tahu apa yang terjadi di California. Kebakaran satu kota, kebakaran yang begitu meluas, terjadi 1 hari setelah acara Golden Globe. Di acara ini, presenternya ada banyak mengucapkan hujatan-hujatan kepada Tuhan. Walaupun di acaranya itu setiap kali dia menghujat Tuhan itu selalu disensor. Tapi sebenarnya dia banyak membuat lelucon-lelucon untuk menghujat Tuhan. Semua orang tahu bahwa Amerika adalah negara yang dibangun atas dasar kekristenan dan Yahudi. Mereka membangun negara ini dengan nilai-nilai kekristenan. Karena dulu bapak-bapak pendiri dari Amerika adalah orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi. Sehingga nilai-nilai kekristenan itu sangat dijunjung tinggi. Bahkan uang mereka tertulis "In God we trust". Mereka percaya kepada Tuhan. Bahkan undang-undang atau hukum-hukum di negara ini semuanya diambil berdasarkan firman Tuhan. Tetapi presenter ini banyak memberikan joke tentang hujatan-hujatan kepada Tuhan. Bahkan yang terakhir, ngapain dia kemudian memberikan lelucon untuk menyatakan bahwa lihat Tuhan yang menciptakan alam semesta. Tidak ada yang menyebutkan terima kasih kepada Tuhan sama sekali. Mereka berterima kasih kepada ayah ibunya, mereka berterima kasih kepada si A, si B, tetapi tidak ada yang berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan itu tidak disebut, nama Tuhan tidak disebutkan sama sekali. Jadi dia sengaja untuk melecehkan Tuhan. Padahal Alkitab berkata demikian. Di dalam Keluaran 20 ayat 7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Juga di dalam Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jadi Alkitab di sini berkata, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Jadi jangan kurang ajar kepada Tuhan. Kenapa nggak cuma orang ini aja yang dihukum Tuhan? Karena semua orang di situ juga ikut mentertawakan. Jangan kita itu kurang ajar kepada Tuhan. Tuhan itu kasih, tapi jangan pernah kurang ajar. Karena apapun yang terjadi, dia raja. Jangan kurang ajar dengan raja. Sebagai Tuhan, dia itu kasih. Tetapi sebagai raja, dia tidak bisa dipermainkan. Bukan hanya karena dia Tuhan, tetapi dia raja yang tidak bisa dipermainkan. Kita telah melihat apa yang terjadi di California. Terjadi kebakaran di seluruh kota tanpa bisa dikendalikan. Hawa panas, kekeringan, dan angin yang begitu kencang dari Santa Ana membuat ada pergesekan yang sangat keras dan timbul percikan api. Api-api itu menyebar kemana-mana karena ada angin puting beliung yang begitu kencang. Sehingga kota California terbakar. Kita lihat itu, apinya terus berputar. Bahkan ada tornado api. Lihat. Kita tidak pernah membayangkan bahwa Sodom dan Gomora terjadi lagi, yaitu satu kota bisa terbakar hanya dalam semalam. Ini adalah suara sirene tanda bahaya. Mungkin waktu rapture nanti akan ada sirene dari surga, yaitu suara sangkakala yang gegap gempita. Dari kejadian ini kita bisa membayangkan waktu terjadi di Sodom dan Gomora. Waktu itu dikatakan bahwa api Tuhan turun atas kota Sodom dan Gomora. Tapi pada saat itu semua orang mati kecuali Lot dan anak-anaknya. Tapi yang sekarang masih ada anugerah Tuhan. Yang mati dari kejadian ini hanya 15 orang. Tapi barusan diberitakan bahwa yang mati bertambah menjadi 24 orang dan beberapa orang luka-luka. Beberapa masih dinyatakan hilang. Kita berdoa supaya angka kematian tidak bertambah lagi. Selebihnya semuanya selamat. Hanya rumah-rumah yang tidak bisa diselamatkan. Kita melihat ada banyak rumah-rumah artis yang terbakar habis. Padahal rumah mereka dibangun dengan teknologi yang tinggi supaya rumah mereka itu aman dari bencana, dari penjahat, dan sebagainya. Bahkan ada salah satu artis yang bernama Kim Kardashian. Dia itu punya orang-orang pemadam kebakaran sendiri. Jadi dia memang membayar pemadam kebakaran untuk berada di dekat rumahnya atau di rumahnya gitu ya. Dia katakan dia perlu punya itu untuk mengamankan rumahnya dari kebakaran dan untuk mengamankan rumah tetangga-tetangganya kalau terjadi kebakaran. Karena dia tahu di California memang rawan kebakaran. Kalau di musim panas ekstrim itu biasanya bisa terjadi kebakaran karena kebakaran itu bisa timbul karena panas, lalu ada percikan api, terus ditambah dengan angin Santa Ana. Angin yang begitu kencang.
Nah, apa sih yang kita bisa belajar dari sini? Saudara, Kim Kardashian sudah punya departemen kebakaran tersendiri untuk melindungi rumahnya dengan segala macam peralatannya. Ya wajar, dia sangat kaya. Rumahnya aja senilai 70,4 juta US dollar. Berarti sekitar 1,15 triliun. Dan kita mau belajar di sini, segala sesuatu itu bisa digoncangkan. Tidak ada sesuatu yang kita bisa harapkan. Dengan kekayaan seperti itu, dia bisa membayar, dia punya departemen kebakaran tersendiri untuk melindungi rumahnya. Tetapi tetap itu tidak bisa menolong dia. Itu sebabnya firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 127 ayat pertama berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Dulu pernah terjadi di kota Malang zaman dulu ya. Lagi canggih-canggihnya, ada rumah yang sangat kaya, sehingga semuanya serba elektronik, supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke rumahnya. Maksudnya supaya tidak ada maling atau rampok yang masuk ke rumahnya. Jadi aman. Jadi semuanya serba canggih. Rumah itu pada waktu terjadi kebakaran, listriknya mendadak mati, sehingga mereka tidak bisa keluar rumah. Dan mereka semua yang tinggal di rumah beserta dengan pembantunya, semuanya mati. Itu sebabnya kenapa pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Bukan kepada uang, tetapi juga jangan anti uang. Selama hidup di dunia, saudara membutuhkan uang. Tapi jangan menjadikan uang itu tuan bagi hidup saudara. Tulis di chat, jangan jadikan uang sebagai tuan saudara. Ya, di California kemarin memang diperkirakan itu ada sabotase. Kenapa? Karena 3 bulan sebelum terjadi kebakaran, pihak asuransi mereka menolak untuk melindungi rumah-rumah dari kebakaran. Karena memang di California sering terjadi kebakaran karena cuaca yang sangat panas sehingga terjadi banyak kekeringan. Dan pada waktu terjadi kebakaran, anehnya itu adalah hidran yang selama ini menyediakan air supaya pada waktu terjadi kebakaran, maka mobil-mobil pemadam kebakaran bisa mengambil air di hidran-hidran itu. Di Amerika itu biasanya di sepanjang jalan, di setiap berapa meter itu selalu ada hidran yang menyediakan air untuk bisa menyemprotkan air sebanyak-banyaknya supaya tidak terjadi kebakaran. Tetapi hari itu hidran-hidran ini kosong. Saudara bisa membayangkan kekacauan yang terjadi. Semua rumah terbakar. Tetapi di balik semuanya itu tetap ada mujizat. Beberapa anak Tuhan rumahnya itu tidak tersentuh api, bahkan pepohonan atau tanaman di sekitar rumah mereka itu nggak kebakar. Ya nggak semua orang, bukan berarti yang kemudian kebakar mereka bukan orang yang takut akan Tuhan. Belum tentu juga, karena setiap orang mengalami proses yang berbeda. Dan ini anehnya juga, ada beberapa artis yang rumahnya itu tidak tersentuh api. Dan ternyata mereka adalah artis-artis yang suka untuk mendonasikan hartanya untuk menolong banyak orang. Ada Diane Aykroyd, rumahnya seperti istana dengan luas 7.900 square feet. Ini bukan masalah bahwa konstruksi rumahnya lebih bagus daripada rumah yang lain. Rumah-rumah yang lain itu juga artis-artis top. Jadi rumah mereka pasti juga bangunan-bangunan yang kuat, bangunan-bangunan yang sudah diperhitungkan untuk tidak mudah terbakar. Tapi apa yang membuat rumah orang ini tidak terbakar? Dia banyak menyumbang untuk orang-orang yang membutuhkan, juga menyumbang kepada para veteran-veteran perang. Yang kedua adalah pasangan suami istri, Chris Pratt dan Catherine. Mereka berdua banyak mendonasikan uangnya untuk menolong banyak orang. Dan dia menyumbangkan 1 juta US dollar untuk membeli kacamata bagi anak-anak yang membutuhkannya. Yang ketiga adalah Bill Hader. Rumah dia juga tidak tersentuh api. Bahkan mobilnya semuanya utuh. Karena ternyata dia selama ini, dia banyak menyumbangkan uangnya untuk mendanai rumah sakit anak. Saudara, Alkitab sudah berkata demikian. Dalam kitab Amsal 11, ayat 17 berkata demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Kita garis bawahi, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena apa yang kamu tabur, kamu tuai. Saya pernah mengajarkan bahwa salah satu keuntungan orang memberi adalah bisa menyelamatkan dirinya. Seperti Dorcas, pada waktu dia mati, dia dibangkitkan kembali. Karena orang-orang karena teman-teman Dorcas berkata kepada Petrus, orang ini banyak membuat pakaian, dia selama ini banyak menolong orang, sehingga mereka semuanya masih membutuhkan Dorcas, dan Dorcas dibangkitkan dari kematian. Dan banyak cerita di Alkitab yang saya sudah sampaikan di dalam pengajaran hari Sabtu yang judulnya adalah The Power of Giving. Alkitab di dalam Matius 5 ayat 7 juga berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka beroleh kemurahan. Dia banyak memberikan pertolongan. Dia sendiri mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Mereka banyak memberi kemurahan. Tuhan juga memberi dia kemurahan. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 30 berkata, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah.
Sodom dan Gomora dilalap api, semuanya menjadi abu dalam satu hari. Kita telah bisa menyaksikannya sekarang. Kalau dulu mungkin lebih parah. Zaman dulu belum ada pemadam kebakaran. Jadi hangus terbakar, tidak ada evakuasi, semuanya mati. Tapi sekarang masih ada banyak kemurahan. Tetapi sekalipun demikian, Tuhan itu kasih. Tetap segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Karena Tuhan mau apa yang terjadi membuat orang mengoreksi dirinya, membuat orang belajar, membuat orang menjadi bertobat, dan mengoreksi dirinya untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Supaya setiap orang bisa melihat, mereka tidak bisa mengandalkan siapapun, tidak bisa mengandalkan orang lain, uangnya, bahkan segala sesuatu kecanggihan, rumahnya, pemerintah. Dia tidak bisa mengharapkan pemerintah, tidak bisa mengharapkan siapapun kecuali Tuhan. Karena kalau Tuhan sudah berfirman untuk habis, maka habislah segala sesuatu. Shalom teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya lewat video yang kita tonton ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Nah teman-teman, banyak orang yang menggoreng peristiwa-peristiwa yang terjadi di daerah Amerika sana teman-teman ya, khususnya di California kemarin. Di mana ada banyak orang yang mengatakan bahwa itu karena Amerika mendukung Israel untuk menghancurkan Palestina. Nah, teman-teman, ternyata bukan itu akar permasalahannya. Karena kita tahu, teman-teman, bahwa memang di daerah sana banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan terlebih-lebih mereka menyampaikan, melontarkan hujatan mereka terhadap Tuhan. Dan itulah sebabnya Tuhan dan Allah murka, sama seperti peristiwa di Sodom dan Gomora. Kalau teman-teman masih ingat peristiwa itu, di mana belerang itu dijatuhkan dari langit untuk membakar satu kota itu. Kenapa? Karena memang mereka sudah terlalu kurang ajar terhadap Tuhan. Dan itulah sebabnya sering saya sampaikan, kita harus perlu waspada dan hati-hati. Jangan sampai kita mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina Tuhan, menghujat Tuhan, seolah-olah kita sudah menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Dan itulah yang terjadi di sana. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka tidak percaya lagi dengan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan lagi Tuhan. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi pelajaran bagi kita. Mari dengan di akhir zaman ini kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, semakin terus bersekutu dengan Tuhan dan terlebih-lebih menyampaikan kabar gembira, yaitu pengampunan dosa bagi seluruh bangsa melalui Kristus yang telah mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu saja yang perlu saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.